Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Anak-anak yang soleh dan soleha, mudah-mudahan kalian senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan. Bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam PAI untuk kelas 4 SD. Masih penggunaan buku kali ini pun adalah buku dari Senang Belajar Agama Islam dan Budi Pekerti, diterbitkan oleh penerbit Erlangga. Anak-anak yang soleh dan soleha, materi kali ini yang ingin kita bahas adalah masih bab 7, yaitu tentang hemat, tapi bagian 2 ya. Bagaimana penjelasan tentang hemat untuk pertemuan kedua kali ini adalah tentang perilaku hemat ya. Anak-anak yang soleh dan soleha, Islam mengajarkan hidup sederhana dan mencela hidup berlebih-lebihan. Perintah hidup sederhana bukan melarang hidup berkecukupan dan kaya. Jadi bedakan antara kehidupan yang berkecukupan dan kaya dengan hidup yang berlebih-lebihan ya, atau hidup boros. Bahkan kita diperintahkan untuk mencari nafkah atau harta sebanyak-banyaknya ya. Apa tujuannya? Tujuannya dengan harta yang banyak kita lebih banyak memperoleh kesempatan untuk beramal dan beribadah. Jadi tujuan kita bekerja dengan maksimal sehingga nanti mendapatkan penghasilan yang baik, bahkan cukup, dan kita kemudian dengan rajin bekerja, Allah berikan pintu rizki sehingga kita menjadi orang yang berharta, memiliki harta ya yang cukup dan banyak. Maka itu semuanya adalah agar kita banyak memperoleh kesempatan untuk bisa beramal dan bisa beribadah. Gitu ya. Orang pergi beribadah dengan menggunakan motor tentunya lebih nyaman daripada berjalan kaki. Sedangkan tempat untuk beribadahnya jauh, pengajian yang ingin ditujunya jauh. Maka menggunakan fasilitas motor itu lebih baik, dan motor itu tidak bisa dengan cara motor itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan cara mempunyai harta, membelinya. Kemudian orang beribadah ya, perginya menggunakan mobil, misalnya pergi pengajian sana, pergi pengajian sini, antar ustadz ke sana, antar ustadz ke sini menggunakan mobil yang bagus misalnya. Itu juga nilainya pahala ya, lebih baik daripada menggunakan motor ya. Apalagi misalnya dalam kondisi hujan atau satu keluarga dibawa untuk beribadah, nah itu menggunakan mobil lebih baik. Fasilitas-fasilitas yang lainnya pun perlu ada agar mendukung beramal dan beribadah lebih baik lagi. Kita dapat membantu membangun masjid, itu tentu pakai harta. Madrasah pakai harta. Sekolah, panti asuhan pakai harta. Menyantuni anak yatim dan bantuan lain untuk keperluan umat pun menggunakan harta. Makanya kalau kita termasuk orang yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya, maka manfaatkanlah untuk menolong, beramal, dan beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang soleh dan soleha, gaya hidup sederhana atau hemat. Harta dan kekayaan tidak datang dengan sendirinya, tidak ujug-ujug ya. Ya seperti Nabi Sulaiman, tidak ujug-ujug, tapi dengan usaha. Tetapi harus dicari dengan cara yang halal. Ada usaha. Dan usahanya hanya yang halal, bukan yang haram. Setelah didapat, harta itu harus dipelihara, dijaga. Memelihara harta salah satunya dengan cara berhemat. Jadi berhemat itu salah satu usaha memelihara harta ya. Bukan pelit. Kalau pelit itu adalah mengumpulkan harta tapi tidak mau membagikan atau mengeluarkannya untuk orang-orang yang berhak pada harta tersebut. Ya, berhemat.
Dengan berhemat, seseorang akan memiliki tabungan harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya, dan orang lain. Meskipun nantinya orang hemat akan kaya, tetapi ia memilih hidup sederhana. Jadi orang yang hemat itu karena ia teratur, disiplin dalam penggunaan hartanya, digunakan hanya untuk yang halal saja, untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak saja, sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang masih bisa tidak mendesak kemudian masih tidak dikeluarkan. Itu boleh-boleh saja. Akhirnya nanti orang yang hemat akan menjadi orang yang kaya dan tetapi ia memilih hidup sederhana. Itulah yang disebut dengan orang yang hemat. Anak-anak yang soleh dan soleha, ada sebuah kisah hidup sederhana seorang zahid. Dikisahkan ada seorang kaya yang berkata kepada seorang zahid yang bernama Ibrahim bin Adham. Si kaya bertanya, "Wahai Ibrahim, saya ingin Anda menerima jubah dari saya ini." Nah, dia punya jubah. Maka Ibrahim menyampaikan, "Kalau Anda kaya, saya mau menerimanya. Kalau Anda orang kaya, saya mau menerimanya." Si kaya tersinggung, mau mengatakan, "Saya orang kaya." Kak Ibrahim menjawab, "Anda punya berapa jubah di rumah?" Si kaya mengatakan, 2000 jubah. Wow, ada 2000 jubah. Ibrahim mengatakan, "Apakah Anda ingin mendapatkan 4000 jubah?" Maksudnya menambah, ya, saya 2000 jadi 4000. Si kaya mengatakan, "Iya." Kalau begitu, kata Ibrahim, Anda adalah orang miskin karena masih butuh jubah lebih banyak lagi. Saya tidak mau menerima jubah darimu. Ya, jadi ini mengatakan bahwa orang yang mengaku kaya saja bukan orang kaya, hanya pengakuan saja, hanya gaya hidup saja. Sedangkan orang yang disebut dengan kaya itu adalah orang yang cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kekayaan itu adanya di dalam hati. Dalam sebuah hadis ya, disampaikan riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, laisal ghina, bukanlah orang kaya, an kathratil arad, yang memiliki banyak harta kekayaan di rumahnya. Walakinnal ghina, tetapi orang kaya itu, kata Allah, ghinan nafsi, yang memiliki kekayaan di dalam hatinya. Maksudnya memperkaya dirinya dengan qanaah, menerima keputusan Allah, kemudian dengan sabar, dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun dia bukan orang yang memiliki harta, maka di mata Allah dia adalah orang yang kaya. Ghani, Allah itu adalah maha kaya, maka dia menetapkan siapa yang kaya, siapa yang tidak kaya. Sedangkan hidup hemat adalah usaha untuk memelihara harta titipan Allah Subhanahu wa taala agar bisa digunakan beramal dan beribadah dengan sebanyak-banyaknya, menambah tabungan amal kita di akhirat kelak. Anak-anak yang soleh dan soleha, demikian ya penjelasan untuk materi hemat bagian kedua ini. Tugas untuk kalian, silahkan tulis oleh kalian Quran surat Al-Hadid ayat 20 beserta artinya. Kumpulkan di grup pengumpul tugas ya. Baik anak-anak yang soleh-soleha, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.